Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Izan Ardiansyah dengan NIM 2023422106. Di sini saya akan mereview sebuah studi kasus. Lalu kita next ke berikutnya yaitu tentang kasus orang yang terjerat UU ITE terkait pelanggaran etika dalam berdunia maya. Yang pertama yaitu kasus Indra Kents tentang UU ITE. Itu kasus dugaan penipuan investasi aplikasi opsi biner atau binary option binomo dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret selebgram Indra Kesuma alias Indra Kents telah memasuki tahap penuntutan dan menarik perhatian publik. Kasus ini menyoroti implikasi hukum dari penyebaran informasi yang menyesatkan melalui platform digital, serta pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Lalu berikutnya yaitu kasus ini bermula dari laporan 8 orang pengguna aplikasi Binomo ke Bareskrim Polri pada 3 Februari 2022 dengan kerugian mencapai 2,4 miliar rupiah. Para korban melaporkan dugaan penipuan perjudian online, berita bohong yang merugikan konsumen, dan pencucian uang. Indra Kents dituduh memperlihatkan cara bermain binomo yang telah dimanipulasi untuk selalu terlihat menguntungkan, yang kemudian menarik orang untuk mengunduh aplikasi dan melakukan deposit. Namun, kenyataannya para pengguna mengalami kerugian. Aplikasi binomo sendiri terindikasi ilegal dan tidak terdaftar. Lalu, jaksa penuntut umum menuntut Indra Kents dengan pidana penjara 15 tahun dan denda sebesar 10 miliar rupiah, subsidiar 12 bulan penjara. Tuntutan ini didasarkan pada pelanggaran pasal 45 huruf A dan pasal 28 UU ITE terkait penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen, serta pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Penyidikan kasus ini melibatkan penelusuran aset Indra Kents yang diduga berasal dari tindak kejahatan dengan penyitaan aset senilai 57,2 miliar rupiah. Sejumlah pesohor juga diperiksa terkait aliran dana dari Indra Kents. Para korban penipuan binomo berharap majelis hakim menjatuhkan vonis minimal sesuai tuntutan jaksa dan pengembalian aset sitaan kepada korban. Kasus Indra Kents menjadi sorotan penting terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana di ranah digital dan perlindungan konsumen. Putusan hakim diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan menjadi presiden dalam penegakan hukum di Indonesia. Lalu, tadi case yang kedua yaitu kasus jejak digital. Kasus ini menyoroti bagaimana jejak digital di media sosial dapat memiliki konsekuensi nyata di dunia profesional. Seorang warganet ditolak lamaran pekerjaannya karena catatan buruk yang pernah dipostingnya di media sosial, menunjukkan pentingnya bijak dalam menggunakan platform digital. Kisah ini bermula dari pengalaman pemilik indekos yang orang tuanya dipekerjakan oleh seorang penjaga indekos. Penjaga tersebut karena alasan yang tidak jelas tidak menyukai orang tua pemilik indekos dan menghasut para penghuni indekos untuk ikut membenci mereka. Akibatnya, beberapa penghuni indekos, termasuk seorang warganet yang kemudian melamar pekerjaan di perusahaan orang tua pemilik indekos, menuliskan keburukan tentang orang tua pemilik indekos di media sosial. 2 tahun kemudian, salah satu mantan penghuni indekos tersebut melamar pekerjaan di perusahaan tempat ayah dari pemilik indekos bekerja. Saat wawancara, ayah pemilik indekos yang menjadi salah satu pewawancara mengenali pelamar tersebut dari namanya dan mengingat cuitan buruknya di masa lalu. Ayah pemilik indekos ternyata masih menyimpan tangkapan layar cuitan tersebut dan menunjukkannya kepada pelamar. Pelamar tersebut akhirnya ditolak oleh perusahaan karena jejak digitalnya yang buruk, meskipun memiliki IPK yang cukup tinggi. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi semua pengguna internet untuk lebih bijak dalam bersosial media. Jejak digital dapat membekas dan mempengaruhi kehidupan nyata seseorang, termasuk dalam hal karir. Sikap dan perilaku di dunia maya mencerminkan karakter seseorang dan IPK tinggi tidak menjamin
akhlak yang baik. Lalu ini referensi saya yaitu yang pertama yaitu dari kompas.com, lalu yang kedua yaitu dari Warganet. Terima kasih. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.